Sore ini topik yang saya bawakan sama seperti pagi tadi, 2 kali sudah ibadah untuk membuka minggu pertama bulan April. Cepat ya, bulan April, entah lagi kita akan merayakan apa? Merayakan Isa Al-Masiah. Ya, kenaikan Yesus ke surga setelah mati, dia bangkit 40 hari. Aduh, 40 hari kita tidak usah bahas ya, ngapain ya. Ada banyak orang punya tafsiran, tapi saya punya pemahaman 40 hari dia sedang mau meneguhkan kehendak Allah Bapa, yaitu kerajaannya dinyatakan, maka dia ngajar. Nah, topik yang saya bawa sama-sama kita akan baca Alkitab kita dari kitab Kejadian pasal yang kelima. Mulai saya bacakan buat Bapak Ibu ayat yang kelima saja. Seharusnya bisa dibaca dari ayat pertama karena terlalu panjang. Sampai selesai satu perikop kita akan temukan sesuatu yang indah, sangat menarik Bapak Ibu. Sebab karena kitab ini menunjukkan cikal bakal, muara dari semua agama yang ada di dunia, terkecuali yang bersifat pagan. Artinya yang Tuhannya tidak jelas, banyak Tuhan ya berhala. Tetapi mereka yang punya Tuhan yang jelas ada berapa? Sebetulnya yang kita tahu kan 3 ya. Saya juga berkata 3, tetapi di dalam kajian kami di luar teologi ya, di luar teologis barat, tetapi kita masuk ke dalam sebuah diskusi teologi timur, kita temukan sebetulnya lebih dari 3. Nanti saya sampaikan ibadah sore ini supaya membuka wawasan pemahaman. Nah, saya baca. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Tuhan tiba-tiba ngomong sama Abram. Ada seminar lokakarya? Nah, boleh nggak kalau lagi paripurna seminarnya jangan dulu, tolong Pastor Erna kasih tahu seminar itu dihentikan dulu, kita paripurna aja di luar. Karena suaranya kencang banget lokakaryanya. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Lagi firman Tuhan kepadanya, akulah Tuhan yang membawa engkau keluar dari Ur Kasdim untuk memberikan negeri ini kepadamu menjadi milikmu. Sebetulnya Bapak Ibu kalau ini kita mau nelaah secara detail, kita akan temukan apa itu Israel sekarang. Tapi kan kita tidak perlu ya, ini ibadah minggu, terlalu detail juga nanti malah jadi kelupaan. Lebih dari 30 menit biasanya orang sudah mulai bias cara berpikirnya. Lebih baik kita konsentrasi aja, saya perpendek, fokus kepada apa yang Tuhan bicara sama saya untuk saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Nah, kita mulai menelaah dari 3 ayat ini, kita bedah apa sih maksudnya. Saya cabut dulu 1 ayat dari pembacaan ini. Ya, ayat ini adalah ada di ayat yang ke-7. Ayat yang ke-7 berkata demikian, lagi firman Tuhan kepadanya, ini sebetulnya menunjukkan kepada Abram atau Abraham setelah namanya diubah oleh Tuhan. Akulah Tuhan yang membawa engkau keluar dari Ur Kasdim. Bapak Ibu, Abram keluar dari Ur Kasdim bukan karena dia lebih baik daripada Anda dan saya, bukan karena dia lebih rohani. Ur Kasdim adalah kota kegelapan. Ur itu berbicara mistik. Ya. Saya gunakan istilah mistik. Secara teologianya bukan begitu sebetulnya. Tapi itulah kegelapan. Satu kota. Kasdim itu adalah wilayah etnis. Ya. Nah wilayah ini hampir mereka semua itu menyembah kepada ilah-ilah. Ya. Banyak dewa, banyak dewi, banyak kuil di situ. Nah, Abram adalah keturunan dari bapaknya adalah Haran. Bukan Haran ya.
bapaknya dia punya saudara namanya Haran. Nah, bapaknya nenek moyang adalah penyembah berhala, kata Alkitab. Lalu Tuhan memanggil keluar dari Ur Kasdim kemana? Kemana dikatakan? Untuk memberikan negeri ini kepadamu menjadi milikmu. Nah, negeri ini kita tahu itu tanah perjanjian. Saat itu Tuhan bicara sama Abram, saat itu Abram sudah ada di tanah Kanaan. Walaupun tanah Kanaan secara absolut belum menjadi miliknya. Karena dia baru sampai di situ. Kalau kita baca terus lagi, kita temukan ayatnya, nanti yang akan menguasai tanah perjanjian ini bukan kamu, tapi keturunan kamu. Keturunan kamu selama 400 tahun dia akan diperbudak di satu bangsa. Berarti kita tahu Mesir Israel pernah dibuang ke Mesir selama 400 tahun, kata Kitab. Setelah itu baru keluar, akhirnya Yosua yang membawa masuk. Yang membawa keluar, yang membawa masuk ke Mesir adalah Yusuf, yang membawa keluar adalah Musa, yang masuk ke tanah perjanjian adalah Yosua. Tiga orang ini. Oke, nah sebetulnya tanah perjanjian yang dimaksudkan di sini ya oleh Tuhan itu nanti. Berarti bicara sesuatu untuk akan datang pada saat itu. Saya coba simpulkan ini buat Bapak Ibu untuk memahami. Posisi pada saat itu Abram, kita bicara Abram dulu. Abram atau Abraham, dia sudah keluar dari Ur Kasdim. Sudah diam di tanah di mana Tuhan sudah mengesahkan. Kalau istilah pemilu, KPU sudah menetapkan dia presiden, walaupun boleh dilantik. Ya, apapun alasannya dia sudah jadi presiden. Ya, ini bicara KPU ya. Saya nggak ada urusan sama yang lain ya. Hanya pinjam saja, boleh dong? Nah, yaitulah Abraham. Nah, lalu posisinya buat Anda dan saya apa kolerasinya? Kolerasinya saya menggunakan istilah gini. Istilahnya Abraham sudah lahir baru. Ya, sudah hidup baru, menjadi manusia baru. Enggak lagi di dalam kegelapan. Tuh, luar biasa. Nah, transposisi Anda dan saya dikatakan kita dulu juga orang yang gelap kan. Kita juga dulu nggak kenal Tuhan, sebagian besar lahir bukan orang Kristen. Nah, ketika kita bukan Kristen, berarti kita hidup di dalam kegelapan. Saat waktu kita percaya sama Yesus, kita telah keluar dari gelap menuju terang Allah yang ajaib. Sebagai apa? Imamat Rajani. Imamat punya hubungan dengan Tuhan. Raja mempunyai otoritas memerintah hidup kita di kehidupan ini. Seperti itu. Abraham posisinya seperti itu. Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Muara dari semua agama yang kita kenal namanya Semitik atau Abrahamisme. Artinya agama yang menyembah kepada Tuhan bukan karena ide manusia, tapi idenya Allah, yaitu Abraham. Kendati pun ada namanya Adam, kendati pun ada namanya Henok, kendati pun adanya Nuh, dan tidak tercetus sebuah ajaran masa lalu. Tetapi Abrahamlah yang mendapatkan mandat untuk melahirkan keturunan yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Ya, Tuhan Maha Kuasa yaitu Elohim. Akhirnya kita kenal namanya Elohim. Shema Elohim, ya. Shema Israel. Shema Israel, dengarkan Israel. Shema Israel. Adonai Eloheinu, Adonai Ehad. Artinya, dengarlah bangsa Israel, Allah itu Esa. Nah, kira-kira begitu. Dari sini. Terus secara teologi kami memahami ada 3. Yudasme, Kristen, dan Islam. Sebetulnya di dalam teologi timur waktu saya di Taiwan, kendati pun bukan pendidikan, tapi kami diskusi dengan beberapa hamba Tuhan, di situ saya baru engeh. Kata engeh itu baru sadar juga.
Sebetulnya Alkitab katakan keturunan mula orang yang bertakwa. Pertanyaan saya, keturunan Abraham siapa saja? Isa lahir dari Hagar. Isa lah ya. Ismail dari Hagar. Isa lahir dari Sarah. Sebetulnya yang mana yang pertama? Walaupun lahirnya belakangan. Yang pertama adalah Isa lahir dari istri pertama. Maka dikatakan keturunan perempuan ini bukan keturunan laki ya. Yang akan meremukkan ular itu. Itu aja pengertian kembali ke teologianya. Anda mesti tahu. Nah, Isa itu anak pertama dari Sarah. Anak yang lahir walaupun pertama keluar, dia adalah istri yang kedua. Itu adalah Hagar. Lalu masih ada istri ketiga enggak? Masih ada Keturah. Keturah punya 5 anak. Salah satu anaknya namanya Yoksan. Menurut teologi timur, dia adalah nenek moyangnya orang timur sana. Timur itu dari mana? Dari Turkistan, lalu Uzbekistan, Tibetan, Mongolia, Korea, Jepang, China. Dan itu ada di bukunya Tao Te Ching. Tao Te Ching pada saat dulu membuka kalimat pertama bahwa nenek moyangnya orang Tionghoa itu dari 3 dewa. Turunlah 5 orang, ya 3 dewa dan 5 sianang. Kalau Cina kan, kalau orang tua itu suka dibilang dewa. Contohnya Laupi, Quan Kong, apalagi Lu Bei, siapa lagi? Ya, yang Samkok itu manusia pahlawan, tapi dijadikan apa? Dewa ya, sianang gitu loh. Nah itu kalau Tionghoa paling pintar yang begitu gitu. Tapi Tao Te Ching mengatakan bahwa nenek moyang itu ada 3. Lalu siapa 3 orang itu? 3 orang itu adalah Abraham, Ishak dan Yakub. Dan ini menjadi nenek moyangnya anak dari Keturah. Jadi nenek moyangnya Yoksan. Nah, Tao Te Ching ya, dia mencatat beberapa hal dari bukunya mirip sekali dengan Alkitab. Oke, itu bukan urusan kita bahas malam ini, nanti terlalu panjang. Tapi yang jelas agama Semitik atau agama Abrahamisme itu lebih dari 3 menurut satu analisa, walaupun ini tidak secara absolut diteologiakan, tetapi itu merupakan hipotesa yang dapat dipahami sesuai dengan Alkitab. Paham ya? Jadi semua agama-agama yang sembah kepada Tuhan, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ehad, yaitu ke beberapa. Jadi bukan hanya kita orang Indonesia punya Allah. Dari Yesus Kristus itu, dan Islam, Yudas, dan juga ada di sana Tao Te Ching punya Tuhan sama. Ya maksudnya Allah Syama Israel itu. Oke, selesai. Saya cuma mau sampaikan seperti itu. Nah, orang yang percaya kepada Tuhan itu berarti tinggalkan Tuhan yang lama, yang Tuhannya yang tidak jelas. Menyembah kepada Tuhan yang tidak jelas berarti alias gelap. Sekarang Tuhannya jelas, ada di surga. Maka itu disebut orang yang telah lahir baru. Pak, Bu, seperti Anda dan saya. Begitu percaya Yesus, kita jelas, kita punya Tuhan yang jelas. Kita tahu kemana pergi setelah ini. Orang yang percaya Yesus bukanlah orang yang ketakutan, orang yang sudah tahu masa depannya. Nah, orang seperti itulah Tuhan mau memberikan mandat. Orang yang keluar dari gelap, Tuhan mau beri mandat. Bilang, Tuhan mau beri mandat. Tuhan tidak berikan mandat kepada orang yang tinggal dalam kegelapan. Tuhan mau berikan mandat kepada orang yang sudah keluar dari gelap. Nah,
Yang kita sedang bahas adalah Abraham. Karena Abraham sudah keluar dari gelap, maka sekarang Tuhan akan berikan dia mandat. Nah, kita lihat mandat apa yang Tuhan akan berikan. Kita lihat di ayat yang ke-5. Lalu Tuhan membawa Abraham keluar serta berfirman. Tuhan loh yang berbicara. Tadi Tuhan yang bawa dia keluar, lahir baru. Coba tanya sebelahnya. Anda itu jadi Kristen, Anda yang mau atau Tuhan yang mau? Kalau Tuhan tidak bilang pergi jadikan semua bangsa dan firman itu tidak bekerja di alam semesta, Anda tidak akan mungkin jadi orang Kristen. Maka itu, kalau kita sudah bisa percaya Yesus Tuhan, ucap syukurlah. Terima kasih Tuhan, saya bisa jadi Kristen. Ada maksud apa? Ada maksud Tuhan. Kekristenan tidak sekedar hanya memenuhi gereja. Hari Minggu datang ke gereja, kendati pun itu tidak salah. Tetapi tidak hanya sampai di sana. Abraham sudah ada di tanah perjanjian. Tuhan tidak hanya bawa kepada tanah perjanjian, ada maksudnya. Maka untuk menuju maksudnya, Tuhan membawa Abraham, keluar dong Abraham, untuk lihat nih saya mau bicara. Pak Bu, Tuhan kita itu kalau bicara gunakan ilustrasi loh. Gunakan contoh. Ya, supaya kamu punya ingatan, ada simbolnya. Alkitab mengandung simbolisasi, Alkitab mengandung profetik, Alkitab juga mengandung namanya sejarah. Maka salah satunya adalah simbol. Dia lihat tuh ke atas, dia bilang, ya, lalu Tuhan membawa Abraham keluar serta berfirman, ngapain? Bintang kecil di langit yang tinggi. Kalau orang buta itu gini, bintang kecil katanya, karena dia nggak bisa lihat kan. Kalau kita bisa lihat, coba lihat ke langit, hitunglah apa? Hitunglah bintang-bintang. Jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Pak, Bu, Bapak, Ibu, sahabatku, perhatikan. Kau sudah lahir baru, nggak cukup di mata Tuhan. Tuhan mau kamu punya keturunan bagaikan bintang di langit. Saya mau tanya Bapak Ibu, kalau keturunan Abraham sekarang ada Yudasme, ada agama dan sebagainya, itu maunya siapa? Maunya siapa? Bukan maunya Abraham, maunya Tuhan. Kendati pun perjalanan kadangkala kita tidak tahu sejauh mana itu kebenaran yang berlanjut. Kita tidak tahu, satu karena kita tidak tahu, kita tidak boleh sok tahu lalu menghakimi itu sesat dan sebagainya. Karena kita tidak diminta untuk menyesatkan orang. Kata-kata yang seperti itu kan tidak baik. Anda tidak suka dengan agama lain, biarkan saja mereka punya cara kan. Cara kita lebih baik, buat aja yang lebih benar supaya mereka juga diberkati. Daripada kita bilang orang punya sesat, justru kita punya malah yang lebih parah. Hidupnya tidak benar kan gitu. Dan Tuhan berkata ya bahwa ya keturunanmu nanti bagaikan bintang di langit. Jadi Tuhan memberi mandat kepada siapa? Abraham. Nanti keturunanmu bagaikan bintang di langit adalah orang yang beriman. Sebab itulah Abraham itu disebut bapak beriman. Jumlahnya banyak dan beriman. Kalau kita membaca ayat lain, ada dua loh keturunannya. Bagaikan bintang di langit dan juga pasir di tepi pantai. Berarti keturunan Abraham itu ada dua jenis. Dan ini bukan secara hurufiah, itu keturunannya itu adalah secara biologis, bukan. Secara filosofisnya, bahwa Tuhan memberikan sebuah gambaran, nanti oleh kamu ada dua jenis kepercayaan. Satu lahir dari bumi, satu lahir dari sorga. Yang lahir dari bumi pasti kemauan kita jadi agama. Kalau dari sorga, kemauan Tuhan turun dari sorga. Lalu dia kembali ke sorga, siapa namanya? Bilang sama samping, Yesus Kristus Tuhan kita. Dia dari sorga, tinggal di bumi, kembali ke sorga.
Lah kalau dari bumi, percaya surga, mati kembali ke bumi. Itu dia. Saya enggak usah terus, nanti nggak enak. Ada yang tersinggung masalahnya ini. Sudah mengerti Bapak Ibu? Jadi Tuhan mau Abraham itu punya keturunan ya bagaikan bintang, percaya kepada Tuhan yang esa. Adonai Elohino. Adonai Elohim. Ya, Adonai Ehad. Allah yang tunggal itu. Bagaimana sikap Abraham pada saat waktu disuruh begitu? Kalau Bapak Ibu langsung diberikan tugas, bagaimana sikap Anda? Contoh, Maria. Maria lagi main-main sebetulnya, waktu itu masih gadis remaja sebetulnya ya. Ya saya bilang lah gadis remaja, kan baru tunangan. Boleh ya kalau cuma 20 umur masih remaja kali ya. Kayak Erna begitu remaja. Kayaknya gitu masih remaja gitu. Nah, jadi Mar, nanti kamu mau melahirkan seorang manusia, ya nanti kamu kasih dia nama Yesus dan dia akan menjadi juru selamat dunia. Maria langsung mundur. Gimana Tuhan? Dia nggak begitu sih ngomongnya. Dia bilang, bagaimana mungkin itu terjadi sedangkan aku belum bersuami. Walaupun dia sudah bertunangan. Dia belum nikah. Lalu Tuhan bilang sama dia, tahu nggak? Nanti Roh Kudus akan turun atas kamu. Lalu kamu akan mengandung dan punya anak namanya Yesus. Begitu diminta lahirkan, pertama kaget nggak? Kaget manusiawi, ya. Tetapi karena dia bilang Roh Kudus turun atas kamu, dia mengerti siapa yang sedang berbicara sama dia. Kendati pun yang datang adalah malaikat, tapi dia tahu ini adalah misi ilahi Allah. Dan dia bilang apa? Kehendakmulah yang jadi, sebab aku apa? Hamba. Kata hamba adalah orang yang sudah kata hamba adalah orang yang sedang mengalami pertukaran hidup. Seperti Abram sudah mengalami pertukaran hidup. Di mana pertukaran? Abram dipanggil Tuhan keluar, bertukar hidupnya. Sama seperti Maria juga adalah orang yang sedang mengalami pertukaran hidup. Dia sudah diberi hidup yang baru. Tanda petik artinya dia sudah jadi hamba. Kalau jadi hamba, dia nggak punya hak atas dirinya. Hanya satu, percaya saja. Lalu dikatakan, kehendakmu yang jadi. Pertanyaan saya, loh kok dia bisa bilang kehendakmu yang jadi? Karena dia mengerti siapa yang bicara sama dia. Kalau Allah yang bicara, tidak ada yang mustahil. Maka dia bilang apa? Bagimu tidak ada yang mustahil. Betul kan? Maria ngomong seperti itu. Demikian juga Abram. Nanti keturunanmu bagaikan bintang di langit. Dia bilang apa? Nah kita lihat ayat berikutnya. Ya. Kejadian pasal 6, Kejadian 15:6 berkata apa? Percayalah Abram kepada Tuhan. Saya mau tanya, kalau ada seseorang bilang sama Anda bahwa Anda akan punya mobil, ya, lalu Anda percaya, mengapa Anda bisa percaya? Orang itu bicara. Halo, bisa dijawab enggak? Kamu akan punya mobil nanti, terus Anda percaya. Anda percaya kepada yang ngomong, Anda mengerti siapa itu orang yang ngomong. Yang ngomong bilang Anda punya mobil, artinya yang bicara punya kuasa buat kamu punya mobil. Kalau saya sebagai ayah dari anaknya, saya akan bilang sama anak saya, nak nanti kamu punya mobil. Kira-kira, papa bercanda aja. Tapi saya bisa belikan mobil. Jangankan mobil, nanti ulang tahun kamu saya berikan pesawat jet pribadi. Pada tertawa, ada gak sih yang gitu? Walaupun 300 sekian miliar gak apa-apa, saya sanggup. Kenapa? Karena saya punya 271 T.
Pinjam boleh ya. Nyak tegur saya, jangan cerita itu terus. Ya lagi heboh, supaya lebih gampang kan gitu loh. Karena saya punya uang kan. Karena saya punya uang, saya bilang sama anak saya, percaya nggak dia? Kenapa dia percaya? Dia ngerti papanya punya uang. Papanya pasti beliin. Pasti papanya adalah orang yang sangat loyal. Maka dia percaya. Abraham tahu siapa Allah. Dia mengenal Allah. Dia mengerti kehendak Allah. Allah mau saya punya keturunan bagaikan langit, bagaikan bintang di langit. Allah punya kemampuan, maka dia percaya. Nah, kepercayaan itu bukanlah imitasi. Tahu imitasi? Hanya cuma mulut aja. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kalau ada gereja yang melimpah mah ngomongannya yang kasar-kasar mulu. Orang dijelek-jelekin. Itu bukan melimpah, ya. Nah, tapi dia tahu Tuhan tidak lihat mulut kamu mengaku. Walaupun mulut mengaku itu penting, tapi Tuhan lihat hatimu. Tuhan lihat hati siapa? Abraham. Hatimu apa? Dikeker, ya. Oh, bukan, itu mang yang di sana itu, ya. Prop, itu yang sana. Kalau Tuhan nggak keker-keker, Tuhan tahu hatinya siapa? Hatinya Abraham. Lalu Tuhan apakan hatinya? Nah, Tuhan langsung. Maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai apa? Kebenaran. Bilang apa? Diperhitungkan sebagai dasar kebenaran. Bapak Ibu, kadang-kadang kita di gereja terlalu murah tentang kata amin. Kata amin itu percaya. Nggak salah sih sebetulnya. Tapi Tuhan lihat loh. Kata aminnya Anda itu Tuhan bukan cuma dengar, tapi Tuhan lihat hatimu. Benar nggak? Kalau benar, Tuhan akan membenarkannya. Nah, kata Tuhan membenarkannya dalam bahasa Alkitab ada 3 terjemahan. Ibrani, Yunani, dan Inggris. Baru ke Indonesia. Kalau Indonesia namanya kebenaran atau dibenarkan. Bahasa Inggrisnya namanya apa? Justification. Kalau Anda dengar kata justification itu biasanya berkenaan dengan kata kasih karunia. Sebab kasih karunia itu adalah justification, sanctification, dan glorification. Artinya apa? Dibenarkan, lalu disucikan, sehingga dimuliakan menjadi anak Allah. Itu kasih karunia. Nah, kalimat pertama kata justification itu bahasa Inggris. Lalu bahasa Yunani namanya dikaiosone. Dikaiosone itu berbicara dibenarkan atau karena kamu mengerti kehendak. Sebab melakukan kehendak Allah harus dimulai apa? Mengerti. Dikaiosone itu artinya apa? Kata Tuhan, kamu mengerti kehendakku. Maka disebut dikaiosone. Karena kamu mengerti kehendakku, pasti kamu bisa melakukan. Ada terlalu banyak orang dikasih perintah, ya jalankan, tapi dia nggak ngerti, nggak dijalankan. Ya, begitu ya. Tapi itu namanya dikaiosone. Tapi bahasa Ibraninya itu namanya sedekah. Itu bahasa aslinya, bahasa Aram namanya sedekah. Arab itu juga sedekah. Sedekah itu biasanya kita sedekahkan uang dalam hubungan sosial ya. Bisa nggak sih? Boleh saja. Tetapi sebetulnya pengertian yang sesungguhnya secara sastra Ibrani, kata sedekah itu mengandung 2 arti. Yang pertama keadilan. Yang kedua itu namanya apa? Korban atau menyerahkan atau menghadiahkan. Jadi Tuhan melihat hati Abraham itu punya keadilan. Tahu keadilan? Keadilan begini, kamu bisa menjadi presiden,
Tapi kamu jadi presiden sebagai pengayom rakyat. Kalau kamu sebagai gembala menjadi pengembala buat domba. Kalau kamu sebagai guru, kamu mengajar dengan kamu belajar. Tuhan lihat itu kamu adil. Kalau kamu sebagai bos, bukan cari keuntungan. Kendati pun itu memang untung. Tapi kamu melayani karena kamu ingin berbagi, itu adil. Itu namanya sedekah, bukan serakah. Bilang, sedekah. Sedekah, bukan serakah. Anda yang mana? Nah, Tuhan lihat Abraham itu. Itulah sebabnya disebut Abraham orang benar. Abraham orang benar bukan karena dia yang membenarkan diri. Abraham orang benar karena dia dibenarkan oleh Tuhan. Artinya apa? Di dalam hatinya, Tuhan lihat langsung, Tuhan kasih template, kasih meterai. Di hatimu ada keadilan. Di hatimu ada namanya apa? Kemurahan hati. Nah, itu sebetulnya namanya kasih karunia. Di dalam hatimu ada kasih karunia loh. Artinya apa? Segala sesuatu bukan karena kehendakku, tapi kehendakmu. Jadi kalau kita diminta apapun, kita nggak serakah. Kita akan selalu kata, Tuhan, kehendakmu yang jadi. Ketika saya merenung ayat ini, Tuhan ingetin saya. Jadi saya agak sedikit, bilang bangga iyalah ya. Tapi Tuhan terima kasih loh. Tuhan lu bimbing saya. Suatu Tuhan tanya saya, Ton, apa yang kamu minta dari saya? Kadang-kadang kalau kita sakit minta apa? Sembuh kan? Salah nggak? Nggak salah. Kalau lagi nggak punya duit, minta duit salah nggak? Ya nggak salah juga. Kalau nggak punya pacar, minta pacar salah nggak? Ya nggak salah juga. Pada saat itu kita punya kebutuhan, itu cara manusiawi kan? Kita minta sesuai dengan kebutuhan kita, sebetulnya tidak salah. Tetapi kita harus minta sesuatu sesuai kebutuhan Tuhan. Terus saya bilang, Tuhan, sebetulnya memang saya banyak kebutuhan, kehendak mula yang jadi. Kalau saya minta, Tuhan kasih enggak apa yang saya minta? Kasih, tapi saya tidak mengerti kehendak dia. Itu yang masalah. Jadi begitu saya dapat, saya sukses, saya akan lupa ada Tuhan. Seperti anak yang terhilang. Tapi waktu itu saya bilang, Tuhan kehendakmu yang jadi, saya dikasih lihat bahwa ada misi utama Tuhan yang harus kita selesaikan sebagai orang yang telah dibarukan. Khususnya untuk gereja kita. Oke, saya nggak usah ulangi lagi. Nah itu Abraham. Abraham katakan kehendakmu yang jadi dan dia ngerti kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan termeterai di dalamnya. Maka dia disebut orang yang beriman. Karena orang benar hidup oleh iman. Nah, ini tema kita. Diperhitungkan sebagai kebenaran, kepercayaan dibenarkan. Jadi setiap orang punya kepercayaan dibenarkan. Kata percaya kenapa? Karena mengerti apa yang dipercaya. Bilang, mengerti apa yang dipercaya. Kalau tidak mengerti, tidak mungkin bisa lakukan. Ya, percaya tanpa melakukan sama dengan apa? Bohong. Amin. Tapi nggak bisa lakukan. Kenapa? Nggak ngerti. Ya, kalau nggak ngerti ya jelaslah. Maka kata amin, kata dibenarkan, kata percaya sebetulnya adalah sudah mengerti. Ya. Nah, karena sudah mengerti disebut orang benar. Orang benar hidup oleh iman. Bapak Ibu, mengapa kita harus hidup oleh iman? Saya tanya, tolong dijawab. Mengapa jamain orang yang telah benar keluar dari gelap disebut orang benar harus hidup oleh iman? Mengapa? Ini kan mengacu kepada Abraham. Mengapa? Bingung? Saya jalan ke sana udah ketakutan. Tengah-tengah aja lah. Siapa yang mau jawab? Mengapa Abraham yang dibenarkan hidup oleh iman? Pertanyaan saya, mengapa Anda orang Kristen yang dibenarkan harus hidup oleh iman? Jawabannya kembali kepada Alkitab tentunya.
Abram mengerti kehendak Allah akan jadi turunannya bagaikan bintang di langit. Sudah atau belum? Belum. Kalau belum berarti masa depan. Kalau masa depan disebut apa? Masa lalu sejarah. Masa kini anugerah. Masa depan mistik. Masa depan rahasia. Masa depan apa? Misteri. Salah. Masa depan itu namanya harapan. Orang benar selalu berharap. Mengapa kita harus hidup oleh iman? Sebab iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kamu harapkan. Abraham baru diberikan mandat, belum terjadi. Untuk mencapai mandat harus dengan apa? Iman. Iman itu dasar. Nyak kemarin sama saya habis doa buru-buru mau pengen bikin namanya apa itu? Apa ya namanya saya lupa itu. Ya saya lumayan doyan juga. Babi sekba, kemudian kasih kecap, ada telurnya, terus ada tahu namanya apa? Hah? Pak Lo, nah ya hebat kamu. Dia bilang yang pengen lo, aku pengen Pak Lo ya tebak. Lalu kalau Pak Lo tebak, pakai apa? Pergi beli bebek aja. Lalu bikin Pak Lo tebak, bisa nggak? Dasar Pak Lo tebak berarti dagingnya apa? Bukan kuda kan? Pasti tebak. Pergi ke pasar, udah tutup. Tapi kepengen, terus dia bikin dari ayam. Saya bilang itu bukan Pak Lo tebak, itu dari ayam. Gara-gara dia bilang Pak Lo tebak, tapi yang jadi ayam, saya jadi nggak doyan tuh. Karena yang di sini memorinya Pak Lo tebak. Dasarnya mesti apa? Dasarnya mesti babi. Kalau kamu pengen bikin kue bolu ya, bolu tahu kan? Bahan dasarnya apa? Bolu dari apa? Tepung, memang betul. Tapi dasar utamanya apa? Telur. Telur apa? Ya semua telur lah ya. Sorry, pada ketawa. Udah kita nggak usah yang ini terlalu nyerempet lagi. Saya udah tegurnya, jangan terlalu banyak ngomong gitu yang nggak enak, ya. Ya pasti dasarnya mie telur ya, nah itu. Kalau Anda pergi beli pasir, bisa nggak? Bukan dasarnya. Nah kalau pengharapan dasarnya itu iman, berarti yang kita butuhkan iman, betul nggak? Nah sekarang Anda, ya, bagaimana Anda dapat mandat ilahi? Karena kamu mesti mengerti tujuan hidup kamu dulu. Setiap orang punya tujuan hidup. Tuhan memanggil kamu sebagai Kristen punya tujuan. Kamu ngerti belum? Kalau kamu mengerti, maka kamu akan diberi apa? Iman. Kalau kamu tidak mengerti, kamu hanya punya amin. Bapak Ibu sampai di sini mengerti belum? Saya datang sama kamu, jangan takut. Saya nggak ngerjain kamu. Udah punya pacar belum? Udah punya pacar. Tujuan kamu punya pacar ngapain? Mika, itu udah belum? Belum. Itu disebut apa? Harapan, ya kan? Harapan dasarnya apa? Iman. Iman datang dari siapa? Dari Tuhan. Tuhan benar atau tidak benar? Yang dikasih benar atau tidak benar? Kan itu ya. Nah jadi gampang. Kalau nanti Anda mau punya pacar, itu masih harapan. Anda minta sama Tuhan. Tuhan kasih kamu pacarnya benar nggak? Mesti benar. Orang nggak orang benar. Kalau kamu pria, pasti dapat wanita. Kalau kamu percaya Yesus, dia juga mesti percaya Yesus. Itu baru benar. Ngerti? Itu baru harapan. Tapi kalau yang kamu dapat, kamu pria, dapat juga pria. Itu bukan dasar. Itu namanya apa? Nyasar.
Ya saya kan cuma jalan aja, kenapa ketakutan? Anda punya keinginan apa enggak? Bukan yang sudah ada, tapi yang belum. Tahu Tuhan sudah panggil kamu sebagai Kristen? Tahu enggak tujuan panggilannya? Udah tahu belum? Alkitab bilang, umatku liar kalau enggak punya wahyu. Betul enggak? Jadi setiap orang yang dipanggil Tuhan, Tuhan tidak pernah panggil kita cuma penuh gereja, ada tujuannya. Mesti mengerti tujuannya. Tujuan Tuhan dalam hidup kamu apa? Nari. Betul. Nari itu bukan tujuan. Itu cuma hanya bagian pelayanan. Tujuannya itu tujuan Tuhan. Nari itu adalah kamu mempersembahkan hidup kamu pada Tuhan. Tujuannya apa? Di dalam kehidupan ini, perhatikan baik-baik. Panggilan hidup selalu mempunyai tujuan. Contoh, Anda punya mobil? Punya? Nah, kalau mobil itu Anda hidupkan, yang hidupkan mobil itu siapa? Halo? Kamu. Tujuannya apa itu mobil dihidupkan? Supaya dijalankan. Ada tujuannya. Terus kamu hidupkan mobil itu, kamu nggak jalankan, kira-kira itu mobil dibilang apa? Ada kejadian nih, ya. Perhatiin loh, ini saya berikan ilustrasi loh. Di kampung saya tahun 60-an ada seorang bos cukup besar. Di kampung cukup bos kaya lah ya, termasuk kaya banget gitu. Lalu dibawa saudaranya ke Singapura, tinggal di hotel mewah, pulang stres. Alias lupa ingatan. Kenapa? Itu dia bilang sama istrinya. Setelah dia ke Singapura, dia baru sadar bahwa dia nggak ada apa-apanya. Selama dia bangga banget, sombong banget dengan kekayaan. Kenapa? Dia bilang, rumah kita nggak sebagus WC yang ada di hotel Singapura. Nggak bisa terima. Tadinya dia bangga banget, sombong, akhirnya stres. Pelampiasannya apa? Karena dia di kampung banyak motor itu. Tangkap udang, tahu ya motor apa itu namanya? Yang tok-tok-tok gitu loh. Yang buat nangkap udang ke laut itu. Ya nggak tahu berapa banyak, kira-kira sih 20-an atau 30-an lah. Dan tengah malam itu dinyalakan, digas habis. Tapi dalam keadaan ditambat. Anda bisa bayangkan berisik nggak? Berisik banget. Tapi dia tertawa, nari-nari di jalan. Kapalnya nggak jalan tuh. Kenapa? Karena dia alias tidak sadar. Tuhan kita tidak seperti dia. Tuhan kita sadar. Kalau Tuhan sudah hidupkan Anda dan saya, Tuhan punya maksud dan tujuan. Amin. Nah, saya bertanya kepada kita semua, kenapa kita tidak jalankan tujuan Tuhan? Karena kita tidak mengerti, tapi kita suka, amin. Maka itu perlu connect dengan sorga, tanya, Tuhan, tujuan hidup saya apa? Kalau kita sudah mengerti tujuan hidup saya, maka tujuan itu menjadi harapan. Untuk mencapai harapan yang diperlukan iman. Paham ya? Udah ngerti belum? Apa itu iman? Iman itu dasar. Bagaimana kita memproduksi iman? Seperti Abraham, aplikasinya. Percaya perkataan Tuhan. Ya, percaya perkataan Tuhan. Maka itu kita lihat bahwa Abraham dikatakan kepercayaannya dibenarkan, yaitu disebut orang beriman, hidup oleh iman. Nah, kita lihat deskripsi iman itu secara utuh. Saya pinjam dari Rasul Paulus. Rasul Paulus berkata begini, dia kutip bahasa dasarnya. Kata Abraham, sekalipun aku tidak ada dasar untuk berharap. Dia berharap apa? Berharap turunannya bagaikan bintang. Punya dasar nggak? Ya nggak punya lah. Ya saya baca ya. Namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi apa? Bapak banyak bangsa. Menurut apa? Menurut apa? Menurut yang telah difirmankan. Harapan dia karena ada firman-Nya. Jadi tadi saya coba bicara sama Didi ya.
Harapan Dedi itu didasari oleh firman. Firman itu benar atau salah? Benar. Jadi Tuhan nggak pernah salah. Kita bisa salah nggak? Jangan-jangan bukan tentang Tuhan kan? Nah itu dia. Jadi Anda mesti ingat, sesuatu yang datang dari Tuhan itu sifatnya benar. Maka kalau firman Tuhan mengatakan keturunan kamu bagaikan bintang, bisa terjadi nggak? Bisa terjadi, maka dia berharap. Itulah sebab dia katakan begini, menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Nah, ayat 19-nya, imannya tidak menjadi lemah, walaupun dia mengetahui ya bahwa tubuhnya sudah sangat lemah. Karena usianya telah kira-kira 100 tahun. Masuk di akal enggak? Udah umurnya 70, lalu Anda lagi doa, Tuhan bilang, kamu akan menjadi bos besar. Wah Tuhan udah tua, 70 mau pensiun aja. Loh yang ngomong Tuhan loh ya. Kalau Tuhan ngomong apa? Harus, ya Tuhan kehendakmu yang jadi dan dipegang. Oke, kita lihat kembali lagi. Ya. Dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Lalu Alkitab katakan di dalam ayat 20. Terhadap janji Allah. Abraham apa bilang? Terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Karena manusia kadang-kadang ragu. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Itu namanya apa? Kemarin Kak Sam bilang apa? Dasar daripada iman itu bersyukur. Bersyukur itu akibat atau sebab? Bersyukur itu akibat atau sebab? Hukum universal selalu ada namanya dua. Ada akibat, ada sebab dan ada akibat. Bersyukur itu adalah akibat. Akibat apa? Akibat bahwa Tuhan punya janji. Ya, Tuhan terima kasih. Kita datang ke gereja sebetulnya kita bersyukur. Tuhan terima kasih ada gereja. Kenapa? Karena Tuhan telah mati di atas kayu salib. Anda dan saya ditebus Tuhan menjadi ciptaan baru, murah atau mahal? Bapak siapa namanya Pak? Andi. Pak Andi, boleh saya bertanya Pak ya? Anda ditebus Tuhan percaya? Mahal atau murah? Mahal sekali. Berarti Anda ini orang mahal loh. Lebih dari 271? Boleh ya, kita sedikit guyonan ya. Betul enggak? Nah, buktinya apa Anda itu tak ternilai? Tuh, ada bukti dong. Bukti pertama, harganya mati di atas kayu salib. Berarti Anda lebih daripada kematian. Anda nggak perlu mati karena sudah dimatikan oleh Tuhan. Nah, faktanya apa? Saya mau tanya. Di Jakarta ada orang tiba-tiba dia buta. 1 biji matanya. Dan dia bisa beli pesawat jet buat anaknya. Berarti ini benar ya. Ini kan contoh gitu loh. Uangnya banyak gak? Banyak. Ratusan miliar dia bisa beli. Dia mau beli mata kamu, mau jual berapa? Kalau 100 miliar dijual enggak? Enggak jual juga. Ah, itu dia fakta ya. Bahwa kamu lebih berharga. Dari seluruh organ tubuh kamu itu bernilai. Kenapa kadang-kadang kita merasa, saya orang kampung, enggak berpendidikan, botak, picek, gendut. Kita terlalu memojokkan diri kita pada kita ditebus oleh Tuhan. Kalau kita tahu Tuhan telah tebus kita, Tuhan punya tujuan enggak? Punya. Minimal tujuannya untuk kamu menjadi kesaksian. Nah itulah bersyukur. Datang ke gereja itu bersyukur Pak. Bukan cuma ingin ibadah. Bukan cuma ingin tampil. Dulu saya nggak suka sama orang Kristen, kenapa? Saya tinggal di Kelapa Gading. Depan rumah saya itu ada gereja. Kalau hari Minggu kami nggak bisa keluar. Mobilnya di jalan habis. Saya bilang sama istri saya, ini orang Kristen brengsek. Pameran terus, mobilnya mewah-mewah.
dulu belum jadi pendeta, belum jadi Kristen. Ya sekarang saya jadi orang Kristen. Kadang-kadang kita orang Kristen jadi kesaksian atau jadi batu penjuru atau batu sandungan. Mengerti ya. Dan itu mengerti kehendak Tuhan itu jauh lebih penting. Ya kan? Oke, saya teruskan lagi. Maka dikatakan terhadap janji Allah dia tidak pernah ragu. 21. Dengan penuh keyakinan. Nah, bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan Pak Bu. Kalau kita mengerti kehendak Allah, kendati pun pohon zaitun tak berbunga. Berbunga atau berbuah? Berbuah dan apalagi? Ya, tapi hatiku tetap ria-ria ucap syukur. Dan itu Abraham. Kita lihat berikutnya. Kayaknya sudah mau selesai deh, pemusik boleh ke atas. Karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai apa? Kebenaran. Wih, luar biasa. Lalu ayat berikut. Kata-kata ini, yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya, tidak ditulis untuk Abraham saja. Mari bangkit berdiri sama-sama kita baca. Lihat di sini, ayat 24, 2, 3. Loh, baca yang benar dong. 2, 3. Makin baca, makin lemah, makin baca. Nggak apa-apa lah. Udah mau pulang ya? Udah lapar? Yang khotbah juga udah lapar. Kita selesaikan aja ya. Ini penting masalahnya. Kita bilang apa? Bukan hanya untuk Abraham, tapi untuk siapa? Untuk siapa? Kasih tahu sama sampingnya. Untuk saya juga, bukan untuk kamu. Untuk saya juga. Itulah sebabnya tahun ini saya menjadi apa? Jadi apa? Itulah tahun ini saya menjadi apa? Pewaris kerajaan Allah. Itu karena kehendak Tuhan. Pertanyaannya Anda percaya atau tidak? Kok saya mau beritakan? Karena saya percaya. Kenapa saya percaya? Karena saya mengerti bahwa Tuhan mau kita menjadi pewaris. Untuk itu menjadi pengharapan kita. Untuk mencapainya kita perlu beriman. Kita lihat, ayo duduk lagi. Ya, ada 2 ayat saya selesaikan buat Anda sekalian. Abraham itu beriman. Ya, kita lihat Abraham beriman. Itu ditulis untuk Abraham. Tidak hanya sekedar untuk Abraham, tapi untuk kita juga. Kita akan lihat apa yang ditulis Abraham tentang dia orang beriman. 1, di sini kita lihat. Yang pertama, ketika aku bacain ya, lebih baik. Melkisedek Raja Salem membawa roti dan anggur, ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Lalu ia memberkati Abraham, katanya, diberkatilah kiranya Abraham oleh Allah yang maha tinggi, langit dan bumi. Dan terpujilah Allah yang maha tinggi yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Lalu apa? Abraham, tanda dia hidup oleh iman apa? Lalu Abraham memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Kenapa? Karena dia percaya semua datang dari Tuhan, kembali kepada Tuhan. Coba tanya sampingnya, kamu sudah hidup oleh iman belum? Saya tidak suruh kamu bayar perpuluhan. Ini hanya contoh Alkitab yang jelas, tapi ada terlalu banyak. Kalau Anda sudah dikasih ilmu, sekolahnya sudah pintar, bukan hanya untuk tinggal di dapur. Kalau Anda bisa ngajar, ada terlalu banyak orang yang buta huruf, nenek-nenek yang tidak bisa baca, bisa nggak kita dampingi mereka? Waktu saya datang ke Pontianak, staf tim saya bilang, Ko Tony, mereka panggil saya Koko. Ko Tony, kami ada kesulitan menghadapi banyak orang yang nggak bisa ngerti Alkitab.
Ada salah satu di sini, tapi saya tidak sebut namanya. Saya bilang kalau dia nggak ngerti Alkitab, kenapa? Nggak bisa baca, ajarin dulu dia baca. Lalu kami buat namanya, tanya si Rianti itu. Rianti itu kan dari awal. Saya hampir ketawa, udah nenek-nenek, B-U-B-U, D-I-D, Budi. Diajarin. Dan sekarang bisa baca Alkitab, didoakan. Dan kita punya ilmu, kenapa kita tidak berikan? Kalau kita tahu tidak ada yang kebetulan dalam hidup kita. Setiap talenta yang diberikan, Tuhan minta kita bagikan kepada orang lain. Itulah orang yang hidup oleh iman dan punya tujuan. Tanya sebelahnya, punya tujuan enggak? Kalau Anda tidak punya tujuan, berarti Anda sudah menguburkan talenta itu. Dan nanti Tuhan akan minta kepada Anda di perhitungan berikutnya. Oke? Itulah sebabnya yang kedua, di dalam Kejadian pasal yang ke-22 ayat 12 berkata, lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah kutahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepada Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita orang benar dan iman kita benar, saat waktu Anda mendapatkan sesuatu yang tidak benar, Tuhan bilang, buang, kamu berani enggak? Dapat pacar tapi tidak seiman, Tuhan bilang, putuskan, berani enggak? Halo? Berani enggak? Enggak berani. Pasti bilang apa? Pastor, yang ini produk tahun depan udah enggak ada ini. Seri terakhir. Enggak apa-apa, enggak seiman, yang penting gua dapatkan dulu. Pak, Bu, dan itu tidak mengerti tentang tujuan hidup sebagai orang percaya. Saya tidak lagi sedang marahin Anda, tetapi saya katakan apa yang kau lakukan di luar Tuhan, di luar kebenaran, Anda beresiko. Anda sedang main di tengah perapian. Dan itu tujuan saya untuk mengajar malam ini, membuka hal-hal yang mungkin belum pernah didengar. Oke? Abraham tahu nggak? Dapat anak satu. Saya mau tanya pada Anda, kenapa Abraham didatangi oleh Tuhan di usia tua? Lalu Tuhan bilang, keturunan kamu bagaikan bintang. Karena memang Abraham nggak punya anak. Seorang suami dan seorang istri kalau nggak punya anak, pernah doa nggak sih? Pastilah doa. Tuhan tahu loh. Doa kamu Tuhan tahu. Hana berdoa sama Tuhan. Tuhan, satu sisi saya memang sedih, dihina-hina, dibully sama apa? Oleh istri dari suaminya. Udah punya anak, sakit memang. Tapi sisi lain dia berjanji, Tuhan kalau saya punya anak bukan untuk saya, tapi untuk engkau. Tuhan utama. Tuhan dengar hati jeritannya. Tuhan membuka rahimnya saat waktu dia menyembah Tuhan, ucap syukur. Dan lahirlah namanya Samuel. Begitu lahir saatnya itu dia langsung bawa kepada Allah. Dan Abraham tahu. Waktu Abraham waktu di Ur Kasdim, dia sudah nggak punya anak juga. Udah tua. Dia berdoa nggak? Berdoa. Dia minta kepada Tuhan nggak? Minta. Mungkin saking banyak minta, dia pun sudah merasa, tahu dirilah udah tua begini. Tapi Tuhan tidak melihat kau tua, tapi Tuhan lihat hatimu. Di saat kau tua, Tuhan baru berperkara, artinya mujizat. Kenapa Tuhan memanggil Musa? Kok tidak panggil yang lain-lain saja? Harun kan ada, Meriam ada. Karena Meriam tidak dicatat dalam Alkitab, karena Harun tidak dicatat dalam Alkitab, dia punya hati membebaskan bangsa Israel. Musa walaupun dia menjadi adopsi anak raja, tapi dia punya hati terhadap ketidakadilan. Karena ketidakadilan yang ada dalam kandungannya ada keadilan, maka disebut apa? Sedekah. Kalau kita punya keadilan, dapat sesuatu kita tahu bahwa itu bukan milik kita, tapi titipan Tuhan, anak titipan Tuhan. Ya, semua yang kita punya titipan Tuhan. Kalau kita tahu kita adil, maka Tuhan memperhitungkannya. Pak, Bu, saya mau katakan, tidak ada rasa takut di dalam hidup ini, maka kita dapat memuliakan Tuhan. Apa yang kita punya, dunia akan melihat bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup, Allah yang nyata. Abraham dipakai karena hatinya benar. Saya berdoa, Bapak Ibu dipakai Tuhan.
karena hatinya benar, karena firman yang benar telah diberitakan malam ini. Jikalau masih ada sesuatu yang tidak benar, segera mengambil keputusan. Serahkan kepada Tuhan. Percaya. Hidup oleh iman. Hidup oleh iman. Iman itu karena mengerti dan lakukan. Mengerti, lakukan. Bagaimana mengerti? Mengerti karena dapat dipikirkan. Pikirkan, rasakan, dan Anda pasti bisa melakukan. Itulah sebabnya sering kali saya katakan KPG. Ada yang bertanya, bagaimana mengaplikasikan sederhana? Udah KPR saja. Bagaimana? Katakan. Katakan Tuhan. Tuhan, saya belum kerja. Boleh nggak? Boleh ngomong sama Tuhan. Saya butuh kerja. Boleh nggak? Boleh. Mau kerja apa? Jelaskan secara jelas. Jangan kerja apa sajalah Tuhan. Jelaskan mau kerja apa yang kamu bisa. Sampaikan kepada Tuhan. Ya, ketika kamu sampaikan, kamu mulai pikirkan bahwa Tuhan sedang merencanakan pekerjaan kamu. Kalau kamu sudah memikirkannya, kamu rasakan bahwa kamu sedang bekerja. Itu namanya ada damai sejahtera. Damai sejahtera itulah menjadi syukurmu kepada Tuhan. Kendati pun kamu belum kerja, tiap hari bersyukur. Tuhan, terima kasih. Tuhan, terima kasih. Sebab Engkaulah segalanya bagiku.